Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcongo Channel. Video saya kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman semua dua sosok yang sangat pro dan juga kontra terhadap timnas Indonesia. Yang pertama adalah Coach Justin dan yang kedua adalah si Towel alias si Handok. Jadi ada beberapa pernyataan-pernyataan kontroversial dari si Towel ini yang harus kita simak bersama. Oke, yang pertama, kalau saya jadi istri, saya kurangi pencitraan. Buset. Kedua, saya mau mengumbar banyak keluhan. Yang ketiga, saya mau belajar bahasa Indonesia dengan cepat. Belajar bahasa Indonesia dengan cepat? Karena seingat saya mantan-mantan pemain asing di liga kita, mau yang dari Latin maupun dari Afrika, itu 1 tahun itu udah lumayan fasih. Jadi nggak perlu nunggu 4 tahun masih pakai menerjemah. Gitu. Memang ada dendam sama si Towel ini. Saya mau lebih humble nonton pertandingan Liga 1 ke stadion-stadion. Komunikasi dengan klub, komunikasi dengan para pelatih klub. Supaya kita jangan, atau kita sebagai pelatih bisa mengangkat kualitas domestik. Betul bahwa kompetisinya belum ideal, belum di level tinggi, tapi saya yakin yang namanya potensi pasti ada. Marcelino pernah muncul dari kompetisi Liga 1, Rizky Ridho, Witan, Yakob Sayuri. Jadi sebetulnya Pratama Arhan juga termasuk. Jadi kompetisi kita sebetulnya ada potensi-potensi bakat. Nah, kita mau nggak explore sebagai pelatih. Jadi tidak hanya mengendalikan satu sisi aspek bagian naturalisasi. Itu satu hal, tapi kita juga nggak boleh mengkotak-kotakan. Misalnya bilang pemain lokal itu lemah mental, gampang takut duluan, gampang kalah duluan, dan itu ditutupi dengan naturalisasi. Secara tidak sadar kalimat itu berarti membuat dikotomi pembedaan antara naturalisasi dan domestik. Lokal, ya. Tapi secara kinerja, apakah ini sesuai janji STY? Belum, nggak sesuai dong. Kan janji STY-nya kan draw lawan Irak, menang lawan Vietnam. Ini kan lolosnya, makanya saya bilang tadi terima kasih ke Kyrgyzstan. Ada komen soal itu? Aduh, aku nggak habis pikir nih kawan-kawan. Kenapa bang? Towel ini nggak ada jerah-jerahnya. Indonesia udah lolos nih 16 besar Piala Asia. Tapi dia masih juga mengeluarkan statement-statement yang menyudutkan pelatih Sintayong. Kalian udah tonton belum YouTube-nya itu, Nalar TV? Bahkan mereka itu sama temennya itu bahas kehidupan pribadinya Sintayong. Dia serang di situ loh. Nggak habis pikir aku loh teman-teman. Aku cuma mau sampaikan satu hal begini teman-teman. Kan teman-teman semua yang mendukung pelatih Sintayong. Makanya teman-teman semua, tanpa ada aku komandoi ya, mereka kan memang menjadikan dirinya sendiri sebagai public enemy. Semua orang membuli beliau karena memang dia menyerang Sintayong tanpa dasar yang jelas. Orang udah berbuat untuk timnas Indonesia, udah membawa prestasi timnas Indonesia, masih juga dijelekkan. Karena nanti kalau semua orang mendoakan yang jelek untuk mereka, itu mereka bisa dapat balanya loh. Makanya aku minta buat teman-teman, kita berdoa lah ya untuk orang yang dua di video ini, supaya mereka itu insaf, supaya mereka itu segera bertobat gitu. Kasihan mereka sendiri, kasihan keluarganya, dibully setiap hari, disudutkan setiap hari. Karena mau gimana pun, kita orang Indonesia itu udah terlanjur cinta sama Sintayong. Dia udah menulis tinta sejarah dari merdekanya Republik Indonesia. Bahkan PSSI lahir baru kali ini loh. Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia. Dan itu diukir oleh Sintayong. Itu nggak akan bisa dibantah. Tidak bisa dibantah nanti Sintayong juga nggak diperpanjang kontraknya, selesai jadi pelatih Indonesia, dia bakalan tetap dicintai. Di mana pendukung Indonesia cintanya terhadap pelatih Alfred Riedel yang hanya bisa membawa Indonesia jadi finalis Piala AFF, tentu pecinta timnas akan lebih cinta sama Sintayong yang membawa ke 16 besar Piala Asia. Sementara itu pandit-pandit bola yang sok tahu itu
dia hanya akan menambah hatersnya sendiri. Dia akan menambah bulian-bulian tiap hari. Khususnya ada si Towel ya. Pesan-pesan yang membuli dia. Jadi makanya aku minta tolonglah ke kalian, doakanlah dia ya, supaya dia itu berubah dari jalan yang sekarang ke jalan yang bagus. Karena yang dia bagus. itu komentator yang bagus sebenarnya. Dia analisis yang bagus. Tapi entah kenapa kebencian masuk di hatinya sehingga dia jadi begini. Kita doakan dia ya. Salam Timnas Indonesia. Salam Timnas Indonesia. Ya, kebencian si Towel terhadap Sintayong ini mungkin karena pemain titipannya si Towel ini ditolak mentah-mentah oleh Sintayong, teman-teman. Ada-ada aja ya orang-orang buat meme seperti ini. Waduh, idenya siapa ini nih? Ini meme benar-benar anjri banget ini. Si meme Abel, pemain naturalisasi Vietnam, Nguyen Van Towel. Yang kayak gini masih dihina-hina, yang kayak gini masih dibilang nggak bikin apa-apa. Ini Towel harus dengar ya, harus lihat ini. Layak dipecat dan sebagainya. Pembuat sejarah, Shin Tae-yong. Kalian bisa baca sendiri lah, gue nggak usah bacain satu-satu. Yang jelas kalau menurut gue, apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah dihasilkan oleh Shin Tae-yong untuk timnas kita. Karena kalau kita bicara naturalisasi, dibantu naturalisasi, yang mau naturalisasi itu Shin Tae-yong. Bagi saya ini merupakan sebuah prestasi yang sangat bagus ya. Naturalisasi, sesimpel itu kok. Jadi kalau ada pengamat yang bilang, oh iya dibantu naturalisasi, PSSI cepat, makanya yang harus dipuji itu PSSI-nya, ketuanya Pak Erick Thohir, bukan STY lah. Kalau STY nggak mau, nggak dinaturalisasi itu pemain. Iya. Makanya itu penting juga peran dari STY. Kan dia dikasih target. Ya lihat pemain peran pelatih juga sangat penting. Passingnya dia nggak lancar. Maka dari itu butuhlah pemain dan naturalisasi. Carilah sama Pak Erick Thohir, carilah PSSI, dapatlah banyak. Itu kan peran dari STY. Terus untuk cut generation, untuk bawa lolos Piala Asia, U23, U20 dan sebagainya. Di Piala Asia juga lolos fase grup, kualifikasi Piala Dunia juga kemungkinan besar akan lanjut ke round 3, walaupun kita nggak tahu round 3 lolos Piala Dunia, walaupun sangat berat, gue bilang sangat amat berat. Tapi sejauh ini kalau gue bilang progres dari timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong ini sangat baik. Ya, sangat positif sekali. Sudah di jalan yang benar. Maka dari itu nggak perlu lagi kita gonta-ganti pelatih. Loh, STY dibilang udah lama. Udah lamanya semana sih? Coba. Dia 2020, 2019 itu pun COVID. Baru aktif 2021, 2022. Iya. Baru 2-3 tahun. Tapi apa yang sudah dia perbuat? Lihat. Begitu luar biasa. Squad pertama dia, coba lihat. Sama squad yang sekarang. Ini bedanya bumi langit. Bedanya bumi langit. Dan ya gue bilang luar biasa. Jadi nggak ada alasan untuk STY out, kecuali memang dia yang mau out, itu kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau PSSI betul. Misalkan STY mau terus PSSI nggak perpanjang, itu gue rasa aneh. Dan gue yakin PSSI nggak bakal melawan itu. Oke. Pasti banyak akan yang melawan ya. Saya yakin kita semua juga tentunya masih menginginkan keberadaan Sintayong di kursi kepelatihan tim nasional Indonesia ya, karena memang progresnya sudah sangat baik. Kita melihat bagaimana dia membuat banyak sejarah, meloloskan Indonesia ke Piala Asia untuk 3 kelompok usia, senior, U23 bahkan U20, kemudian meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 16 tahun, bahkan bisa lolos ke 16 besar. Dan yang teranyar baru-baru ini bisa mengalahkan Vietnam di kandang Vietnam ya, setelah 20 tahun kita tidak pernah menang. Ini merupakan sesuatu yang baik. Kalau ada, nggak ada. 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 Ini kemarin yang di politik antara Adiana Pitupulu dengan Habibur Rahman ya, yang seperti ini. Jadi ditiru di dalam dunia olahraga ini. Mending diadu aja, lokal versus naturalisasi. Kata Bang Tahir. Video yang lagi rame ya, M. Tahir ngeluarin statement yang pengen
Dan PSSI harus ngadain kayak lokal versus naturalisasi katanya. Aduh, ini lagi viral teman-teman. Pernyataan mantan pemain timnas. Kualitasnya nggak jauh beda loh. Kan 11-12 sama yang pemain dalam negeri. Katanya begitu ya, kata Bang Tahir, bukan kata gua nih. Dan ada lagi statement dari Bang Tahir bilang kalau buat apa ada liga lokal kalau timnas diisi pemain naturalisasi. Gue orang setuju Bang, karena ya orang-orang atau keturunan itu mau ngebela timnas ya jadi sah saja buat jadi pemain timnas. Dan menurut gue ketika program naturalisasi ini efektif, secara maksudnya pemainnya punya kualitas dan bisa ngebantu timnas berkembang dan berprogres ke depannya lebih baik lagi, ya nggak apa-apa ya menurut gue. Iya, malah tidak masalah. Bukan buat pemain-pemain yang pure Indonesia gitu. Intinya membawa nilai yang positif. Indonesia gue percaya banyak banget dari Sabang sampai Merauke nggak mungkin nggak ada yang bisa main bola. Ya ini sebenarnya mindset atau mungkin pola pikirnya mungkin ya menurut gue pribadi yang gue baca adalah di sini terlalu nyaman karena gajinya udah terlalu gede untuk usia-usia yang pemain muda gitu. Misalkan pemain muda baru namanya baru naik sedikit udah dikasih harga lumayan gede dan itu menimbulkan kenyamanan gitu ya menurut gue. Ini pembaca semoga ya di era-era Sintayong ini untuk pemain-pemain muda kayak tidak berpuas diri dengan hasil yang kalian raih sekarang gitu. Ya ya betul. Jangan cepat puas. Biar bisa bermain di luar negeri. Dan gue kurang setuju juga dengan pernyataan Bang Tahir bahwa ya perbedaannya cuma dia main di luar, dia main di dalam negeri dan itu kualitasnya katanya 11-12. Enggak Bang, menurut gue jauh banget secara pola pikir dan secara pemahaman sepak bolanya, taktiknya juga di luar kayaknya lebih maju daripada di sini. Jadi semoga juga tidak ada kayak yang lokal versus naturalisasi, enggak. Kita semua sama menurut gue sama, kita sama bawa nama baik Indonesia ke kancah betul Bang. Realistisnya lagi di Asia dan semoga bisa ke jenjang Eropa dan bisa amin ya, menciptakan sejarah lagi bahwa Indonesia bisa. Amin. Ayo, gue percaya kok ya. Ya ini menurut saya sebuah pernyataan yang konyol yang diungkapkan oleh mantan pemain timnas ya. Dia mengatakan untuk apa ada liga lokal, pada akhirnya pemain timnas itu diisi oleh pemain naturalisasi. Mungkin dia belum paham bahwa pemain-pemain itu tuh sebenarnya bukan dinaturalisasi ya, tapi itu adalah pemain keturunan. Artinya mereka itu punya darah Indonesia. Saya pikir-pikir, ternyata statement Anda ada benar juga sih. Sekarang terlalu banyak naturalisasi di sebuah timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri. Gunanya buat apa? Ya mungkin gunanya kompetisi ya cuman buat jadi penghibur aja sih, biar kita ada hiburan melihat para pemain bola yang terlalu banyak drama, terlalu banyak bacotnya ketimbang prestasinya. Ya seperti Anda ini mungkin. Oh iya, perlu Anda garis bawahi, antara naturalisasi sama pemain keturunan itu beda bro. Betul. Pemain keturunan itu para pemain yang jelas-jelas mempunyai darah Indonesia dan mereka juga berhak menjadi warga negara Indonesia. Setuju Bang. Dan untuk para pemain yang benar-benar mau bersaing, ya buktinya sekarang di era gempuran para pemain keturunan masih ada pemain lokal kok yang jadi starter, pemain lokal 100% asli Indonesia. Ya itu karena mereka punya daya juang dan mampu bersaing. Jadi ya untuk pemain yang lebih banyak nyinyirnya daripada mau bersaing seperti Anda, sorry ye gak bakal tuh dipanggil. Sorry ya. Saya awalnya mikirnya si abang ini mendukung pernyataan dari mantan pemain timnas, tapi ujung-ujungnya dia ngeledek juga. Oke, kita berandai-andai kemarin menang lawan Vietnam. Ya, ini luput dari tim PSSI dan kelompoknya ya.
dan exco-nya, maksudnya target kualifikasi ini. Ini kita masuk ke target Bung Toel. Kok target? Iya, maksudnya bayangannya ya. Saya sih udah luput nih. Misal kalau dia kan nggak penting kalau saya sih. Penting. Kenapa? Buktinya komentar banyak loh. Penting. Masa repot sama yang satu berbeda, Mat? Nah, lawan Vietnam kemarin menang. Ya. Misal kita menang di ini, ya, peluangnya terbuka lebar. Tinggal 1 kali kemenangan melawan Filipina. Ya. Di kandang sendiri. Betul. Misal Indonesia lolos ke round 3. Ya. Apa pandangan Bung Toel terhadap ST atau timnas Indonesia ini? Bagus, tapi pasti ada catatannya. Apa bagus, catatannya? tapi masih ada Catatannya catatan. Misalnya ini menang, makanya saya bilang Hanoi ini kunci untuk lolos ke babak ketiga. Babak ketiga oke lah, artinya masih punya peluang untuk lolos ke Piala Dunia kan? Atau paling nggak Piala Asia 2027 kita sudah punya slot yang pasti lah. Iya, Piala Asia. Ya, 2027. Catatannya adalah dari sisi permainan dengan apa yang sudah diberikan. Kalau mau pertanyaan konkretnya nih, analisisnya. Kan kalau di Hanoi ini menang, kenapa saya bilang kunci? Berarti target selanjutnya yang tinggal Filipina. Ya. Tanggal 11. 11 ya? 11. Iya. Terakhir. Juni ya? Di GBK, iya Juni. Juni ya. Iya, Match terakhir ya. Logikanya di atas kertasnya menang. Aman lah. Menurut saya sih runner up aman. Tapi dengan materi penambahan naturalisasi 8 dengan support yang begitu luar biasa, masa lawan Irak nggak mau menang atau draw? Katanya STY kelas dunia, tapi naturalisasi ditambah. Terakhir itu lawan apa? Irak apa? Terus masih takut lawan Irak gitu. Lawan Irak tanggal 6. Terakhir kan? Bukan, terakhir lawan Filipina. Terakhir lawan Filipina ya. Irak dulu, Filipina terakhir. Iya. Di grup. Nah misal semuanya itu kejadian, apa yang Bung Toel harapkan ya? Draw lah paling tidak lawan Irak. Ya. Bagus itu. Menahan Irak. Draw. Terus kemudian menang lawan Filipina di terakhir. Kita lolos ke round 3. Ya. Tetap Irak sebagai juara grup. Ya. Terus Indonesia runner up-nya. Oke. Tetap bermasalah STY dan permainan timnas ini bagi Bung Toel. Saya tetap akan mengkritisi. Karena apa yang ini membuat hostnya Bung Toel tidak mancing-mancing lagi terus mengkritisi STY atau permainan timnas? Artinya mau melihat progresnya dulu. Karena saya besar dengan konsep desain and dasolen kan. Kalau orang jurnalis pasti dia punya prinsip dasar itu, desain and dasolen. Apa yang seharusnya, apa kenyataannya gitu. Jadi saya nggak akan puas gitu loh, bahwa itu pencapaian yang bagus saya akuin gitu loh. Tapi apakah catatan-catatannya ada nggak? Contoh kemarin di leg lagi, 21 Maret menang kan? Kalau menang ya menang 1-0 gitu loh. Tapi menurut saya sih ada beberapa catatan, misalnya babak pertama buruk, keputusan pilihan pertama buruk, keputusan menurunkan Rocky Caraka buruk. Kan itu catatan buat siapa? Ya buat STY. Tapi semua pelatih ada hal itu. Tapi apakah berujung ke pemecatan, Bung Toel? Apa? Ya, semua pelatih kan ada salah. Allegri salah tiap minggu. Allegri salah tiap minggu tuh. Tapi ya fondasi tim kalau Allegri tiba-tiba keluar juga berantakan nih gitu. Karena menurut saya cukup. Bahwa kemarin menang, ya STY masih dinaungi keberuntungan lah. Tapi apakah setiap pertandingan harus mengandalkan keberuntungan? Belum tentu. Ya kalau terus-terus bukan keberuntungan lagi dong, emang strategi. Kan seringkali bilang STY nggak bikin silan pabrik. Nonton nggak babak pertama kemarin? Nggak bisa keluar dari tekanan, lalu long ball kan berapa kali? Tapi dia 25 berubah. menit terutama. Dia berubah kan? Ya, artinya dia di babak kedua. Bagus. Kan? Berarti pilihan babak pertama ada salah tuh. Ya semua pelatih, maksud saya seperti itu. Apakah kesalahan-kesalahan 1-2 salah membaca permainan lawan itu berujung ke pemecatan? Kalau begitu kita udah 360 pelatih tuh. Satu hari satu pelatih, satu tahun 365 pelatih gitu. Karena setiap hari pasti ada kesalahan. Satu, secara waktu kan sudah diberikan. Nah. Kedua, dia harus mempertanggungjawabkan dengan performa gitu loh. Jadi harus ada identitas juga yang diperlihatkan. Supportnya begitu luar biasa kalau menurut saya sih. Yang ini sih nggak pernah lah dalam sejarah pelatih timnas Indonesia dapat support seperti ini, nggak pernah. Luis Milla juga dapat support seperti ini. Permainannya cukup oke. Ada naturalisasi yang dikerjakan di tanggal merah malam hari. Support pemerintah yang begitu powerful. Nggak ada. Ya karena target pemerintah juga seperti itu. Makanya dia sangat diuntungkan dengan kondisi yang membackup dia.
Dan dalam skala profesional ya kita menuntut sesuatu. Terus masalahnya di mana kalau pemerintah Bukannya membackup? bagus ya sinergi support pemerintah Bagus. dengan Sintayong misalnya. Makanya saya bukan negatif kan, saya bilang dalam sejarah sepak bola negeri ini tidak ada pelatih yang begitu disupport oleh pemerintah sedemikian rupa. Artinya orang suka dong. Nathan Chuaon tanggal 11 Maret tanggal merah itu bisa sumpah tengah malam. Karena Bu Puan libur katanya. Bu Puan libur, belum tanda tangan. Itu yang kedua. Itu yang kedua. ya. Yang Tom Hai sama Ragnar kan tertunda gitu. Tapi itu pun luar biasa kan. Sumpah lalu KTP jam setengah satu pagi ya. Jam 3-nya paspor keluar. Kan ini luar biasa. Proses yang luar biasa. Kalau Anda disupport sedemikian itu boleh nggak kita ekspektasi juga barnya kita naikin? Iya dong. Kalau menurut saya, otomatis karena skalanya langsung. Profesional ini. Langsung. Apa? Otomatis langsung targetnya kita naikin tanpa. Iya dong. Ya misalnya kita target naikin, paling tidak gambarannya terlihat. Nah, supporter paham bahwa wah gambarannya mulai terlihat nih, fondasinya ada gitu. Tinggal kita tunggu, tunggu saatnya gitulah. Nah, kalau Bung Towel kan ini belum saatnya, udah minta di take down gitu loh. Si Belum STI. saatnya. Kan mungkin aja dengan materi seperti sekarang, misalnya, saya nggak mau ngecilkan pelatih domestik, Rahmat Darmawan, Aji Santoso pun mungkin bisa. Kan saya tetap buka kemungkinan itu kan. Oke. Gitu loh. Kalau jelek ya saya kritisi juga, nggak ada beban kan. Iya. Kan tetap jadi temen juga sama Yang benar aja. Betul, tapi kan sepak bola tidak bisa langsung. Chelsea itu sampai sekarang masih goblok mainnya, goblok. Bingung. Habis dari si siapa? Rusia Di siapa? Matteo. Roman Abramovich. Abramovich ganti Tom Boehly, Ya. terus pelatih diganti, pemain 100% berbeda, itu cuma tinggal Thiago Silva di situ. Dan dia bikin ya. Sampai sekarang peringkat 10, sudah 2 tahun apa mau masuk tahun ketiga berturut-turut. Artinya proses, apakah Pochettino langsung dipecat? Tidak, karena kelihatan nih, mulai kelihatan. Ada prosesnya. Tapi udah terlambat secara poin, tapi mulai kelihatan dong gitu. Nah STI masa enggak sih? Itu kan klub. Ini kan timnas. Ya ini dasar sepak bola, Bukto. Ya maksudnya dasar sepak bola. Ya ini kan timnas, dia juga baru ambil pemain Hope Abner baru ketika lawan Susah juga uji ngomong coba sama si Libya. Towel ini. Terus kemudian Tom Haye baru hari ini. Fondasinya Murat Mangun ya. tapi terlihat gitu, arahnya kemana terlihat. Yang pertama kan hasil yang diukur. Itu hasil lolos. Hasil lolos. 16 besar. Tadi kita bilang hasil, Bung Towel bilang lihat permainannya jelek lawan Irak. Pelan dia nih. Jadi hasil apa permainan? Ya dua-duanya lah dinilai. Makanya insight-nya saya bilang kurang. Exco PSSI. Insight sepak bolanya gitu. Ya. Ya menurut saya ini orang cukup pelan ya si Towel ini. Sebelumnya dia katakan dia mau ada prestasi, ada angkat trofi seperti itu. Kemudian di lain pihak dia bilang permainannya kurang bagus. Dan tadi ada sebuah pernyataan yang menurut saya mungkin dia cemburu dengan pemerintah yang begitu 1000% sangat mendukung pelatih timnas Indonesia saat ini Sintayong. Artinya kebijakan pemerintah atau dukungan penuh pemerintah itu mereka setuju dengan progres yang dilakukan oleh Sintayong. Artinya mereka sepakat bahwa ada hasil yang diraih sehingga sekalipun tanggal merah proses itu tetap berjalan teman-teman. Ngamuknya para legenda ke pengamat. Ngamuknya para legenda ke pengamat sepak bola goblok. Bung Towel semakin menjadi-jadi tentang statementnya ke Sintayong tentang Sintayong punya buzzer sendiri. Karena saya rasa tuh Sintayong sewa buzzer. Menurut saya agak aneh saja, setiap saya mengkritik selalu saja ada serangan balik kepada saya. Ungkap Bung Towel. Pasalnya, Sintayong yang nyata telah membuat perubahan ke timnas Indonesia terus dikritik oleh Bung Towel. Karena Bung Towel masih ingin melihat pelatih lokal berjaya di timnas Indonesia. Hal ini membuat para legenda semakin naik darah karena sepak bola Indonesia sudah berada di jalur yang benar, namun terus dikritik oleh pengamat sepak bola yang bodoh. Salah satunya Bambang Pamungkas yang begitu geram dan membocorkan siapa Bung Towel sebenarnya. Karena seorang Bambang Pamungkas sendiri telah mengungkapkan betapa briliannya seorang Sintayong dengan mengkolaborasikan pemain lokal dan naturalisasi.
Ternyata dalam perpecahan sepak bola Indonesia itu memang terjadi karena statement Bung Toel yang sangat merugikan sepak bola Indonesia. Karena pendapat Toel juga sangat ekstrim kalau gue bilang. Baru tadi kebetulan lewat di timeline gue kan lewat seluruh. Kita kalah lawan Irak, sementara Sintayong diberikan segalanya dan lain. Nah, kalah itu kan skor. Kalau bicara skor, you're right, kita kalah. Oke. Tapi kan kita harus realistis bahwa apa dasarnya kok kita bisa kalah? Ya, lihat squad kita, lihat rank kita, lihat pengalaman kita. Ranking aja jauh sama Irak. Umurnya pemain kita kan masih jauh di bawah Irak. Kita termuda ya kemarin, kan? Kemarin termuda. Dan itu kalau Jordi Amat diambil, lebih muda lagi. Ya. Jadi artinya future-nya kelihatan ya, bright. Ya kan, dan yang bangun pondasi ini kan Sintayong. Kalau pelatih baru masuk, kan bisa up, bisa down, 50-50. Yeah. Nah, Sintayong gue sekarang, dia udah menguasai, udah cukup dekat dengan pemain, at least dia 70-80% lah. Peluang untuk gagal 20%, berhasil lebih banyak. Karena pondasinya sudah ada. Sudah dia bangun selama 3-4 tahun, selama dia di sini. Itulah pentingnya fondasi. Kalau si Toel itu kan bangun rumah tidak perlu fondasi, langsung gantung saja di langit. Yang bilang masih stay out, pengamatnya yang out, stay. Sintayong stay atau out? Stay lah. Kenapa harus out? Dia yang udah bangun dari awal, potong generasi. Masa iya harus ini lagi? Aduh, Babang Pamungkas pernah bilang tuh, berapa tuh? 14 tahun, apa 15 tahun? Ganti 11 pelatih. Ini gelar kan? Dengan Bapak siapa nih? Ambon. Sintayong stay atau out? Kalau dari ini kayaknya stay sih. Stay, berapa tahun tuh? Minimal 2 tahun lagi lah Sintayong di sini. Karena ini proses kita masih panjang. Banyak pemain muda di timnas kita sekarang. Pesan untuk yang masih bilang stay out apa, Bang? Itu yang bilang tuh kardus kalian. Si Toel. Buat yang masih bilang stay out. Pengamat yang mesti out, stay. Kira-kira orang yang bilang gitu ngerti bola nggak, Pak? Enggak. Bung Toel tuh out. Toel out. Bung Toel out. Ya, Bung Toel out. Oh, dari mana nih? Dari pengamat lah. Nggak penting mereka itu. Pengamatnya nggak penting. Yang penting kan proses kita, timnas kita. Pemain-pemain muda sekarang banyak bermunculan di timnas senior. Peringkat pun kita masih paling rendah. Bener, bisa lolos 16 besar luar biasa banget. Luar, itu prestasi banget. Yang sejarah juga buat timnas kita. Ya, ini penonton bola saja lebih pintar daripada si Toel ya. Percayalah kepada saya mengatakan ini secara jujur. Saya belum pernah ketemu Coach Sintayong, saya belum pernah berkomunikasi dengan beliau ataupun dengan orang-orang yang dekat dengan beliau. Tapi saya salut kepada beliau. Saya juga bang. Pertama berhasil melakukan regenerasi pemain. Karena sekarang kalau kita tadi melihat para pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia U23 sebetulnya mereka sudah layak bermain di Timnas Indonesia Senior. Jelas kita melihat ada permainan yang taktis dari Timnas Indonesia, teman-teman. Ya tapi, bagi mereka yang tidak percaya atau tidak suka kepada Coach Sintayong akan terus mengatakan bahwa Coach Sintayong ini kan 0 gelar. Ya betul, saya juga tahu. Si Toel itu. Coach Sintayong belum berhasil memberikan gelar bagi Timnas Indonesia. Tapi maunya gelar di mana? Mau juara di Asia? Emangnya seberapa sering Timnas Indonesia itu lolos ke putaran final Piala Asia di level manapun? Kan nggak selalu. Iya. Terus mau juaranya di mana? Di level ASEAN. Sudah ketinggalan zaman dong kita. Kalau mau juara di level ASEAN, ya saya juga mau juara di level ASEAN. Artinya saya ingin Timnas Indonesia juga bisa menjadi juara di level ASEAN. Tapi lebih dari itu, yang saya ingin, dan yang selalu saya katakan, bahwa saya ingin Timnas Indonesia itu bisa naik ke level Asia. Kenapa kita harus terus berada di level ASEAN? Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari Thailand dan juga Vietnam. Teman-teman sadar atau enggak sih kalian? Kita sudah ketinggalan sangat jauh, mereka tuh sudah terbiasa bermain di level Asia. Tapi Coach Sintayong bisa menaikkan level dari Timnas Indonesia ke level Asia. Artinya yang dilakukan itu ya, adalah sesuatu yang luar biasa. Dia seperti menyulap Timnas Indonesia yang sekarang kita melihat dipenuhi oleh pemain-pemain berbakat luar biasa. Terus apa salahnya kalau kita respect ke beliau? Apa salahnya kalau kita memberikan apresiasi kepada Coach Sintayong yang coba untuk membangun fondasi bagi Timnas Indonesia?
Jujur saya merinding nih. Sumpah, ini saya juga lagi keringat dingin nih. Luar biasa loh. Saya bangga banget tadi melihat permainan dari timnas Indonesia U23. Betul, menangnya juga agak gampang. Karena Turkmenistan juga bermainnya kan keras, menjurus kasar. Banyak sekali pelanggaran yang mereka lakukan. Tapi lihat dong, fisik dari para pemain Indonesia. Lihat dong stamina mereka. Sampai mereka bisa mencetak gol di masa injury time. Nah, itulah perubahan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Paham atau tidak sih kalian? Apalagi yang perlu saya jelaskan? Towel, dengar itu Towel. Jelaskan ini semua. Tetap saja nanti di akun-akun sosial media akan ada yang mengatakan, udah SD out aja, 0 gelar, ngapain nih pelatih? Kalian yang mengatakan itu sadar atau tidak yang dia lakukan itu bukan sesuatu yang mudah. Ngerti gak? Apa kalian pikir dia agak stres? Apa kalian pikir dia agak susah tidur? Pasti dia stres, pasti dia susah tidur. Tapi tetap dia bekerja keras untuk membangkitkan sepak bola Indonesia. Tapi ya udahlah, kalau tong kosong itu kan nyaring bunyinya. Jadi diamkan saja mereka yang mengatakan hal-hal yang aneh. Si Towel, tong kosong. Yang penting, timnas Indonesia U23 sudah lolos ke Piala Asia, teman-teman. Kita perlu bersyukur. Ya, benar gak? Kita perlu bersyukur. Saya sangat benar. bangga melihat sekarang kita punya generasi emas. Kita punya pemain-pemain keturunan yang hebat. Lihat atau tidak kalian tadi? Lihat atau tidak tadi kalian? Permainan dari Ivar Janar mengingatkan saya kepada Toni Kroos. Dan maaf, saya tidak emosi, tapi saya menegaskan, saya menggarisbawahi lagi-lagi bahwa pentingnya pemain-pemain keturunan bagi timnas Indonesia. Betul kan? Kalian lihat, ada sampai 4 umpan kunci yang dia berikan dan dia yang mencetak gol pertama. Itu sangat vital mencetak gol pertama. Ya, semoga saja video ini bisa sampai di telinganya si Towel ya. Ya, walaupun ini video agak lama sih, tapi semoga bisa sampai sehingga Towel segera sadar dan kembali mendukung apa yang dikerjakan oleh Sintayong. Nah, teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Pasti banyak komentar yang ingin teman-teman sampaikan. Silakan tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih.